Assalamualaikum dulur, jumpa lagi ya bersama saya Yusuf Effendi. Oke dulur, pada sore hari ini nih ya, kita akan sharing-sharing lagi. Kalau kemarin kita udah sharing tentang bagaimana atau tips-tipsnya tuh untuk bisa mengemukan sapi ya. Nah kalau ini kita akan angkat lagi tema tentang edukasi sapi. Tema yang akan saya angkat adalah pengemukan sapi potong untuk memula ya. Panduan lengkap cara ternak sapi potong dengan pakan konsentrat. Oke, sebelum saya lanjut, bagi dulur-dulur atau teman-teman ini yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang belum like ya di like dulu, nggak apa-apa video ini kalau kalian suka video ini, dan dislike aja jika kalian tidak suka video ini, dan dukung dengan cara subscribe ya. Oke, itu aja dulu, yuk langsung aja nih untuk openingnya, kita langsung aja masuk ke materinya. Oke. Negara Indonesia memiliki iklim tropis yang sangat cocok digunakan untuk beternak sapi, yang membuat bisnis budidaya ternak sapi potong itu sendiri menjadi salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan untuk dijalankan. Keperluan masyarakat Indonesia terhadap daging sapi sangatlah tinggi, namun peternak lokal belum bisa memenuhi secara baik, sehingga hal tersebut justru membuat harga daging sapi melambung sangat tinggi. Bahkan harga daging sapi di Indonesia termasuk yang paling mahal senegara Asia loh, yakni di kisaran Rp120.000 per kilogramnya. Melihat bisnis budidaya ternak sapi potong bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Ditambah lagi bahwa permintaan daging sapi di Indonesia terus meningkat dari hari per hari. Dikarenakan daging sapi digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan bakso dan juga termasuk makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, daging sapi juga digunakan saat hari-hari besar seperti Idul Adha dan Idul Fitri. Hampir setiap umat muslim menggunakan daging sapi untuk membuat masakan khas di hari lebaran. Nah, peluang bisnis yang sangat menjanjikan, bukan dulur? Berikut adalah tips dan cara pengemukan sapi potong untuk pemula. Simak langkah-langkah berikut ini. Pertama, pembuatan kandang. Jika Anda ingin memulai bisnis peternakan sapi, hal pertama yang harus dipersiapkan adalah kandang sapi. Perlu kalian ketahui, pembuatan kandang sapi tidak boleh sembarangan. Pasalnya, kandang sapi pedaging dibuat agar sapi itu nyaman, sehingga bisa mempercepat proses penggemukan. Pembuatan kandang untuk seekor sapi jantan dibutuhkan lebar kandang minimal sekitar 1,5 kali 2 meter. Agar ideal dan lapang, kandang bisa dibuat dengan ukuran 2 kali 2 meter. Jadi untuk 4 ekor bakalan kita membutuhkan 16 meter persegi lahan kosong. Tinggi dari tanah ke tempat pakan kurang lebih 90 cm. Tinggi kandang sapi potong dari lantai ke plafon idealnya sekitar 2 meter. Agar sirkulasi kandang menjadi baik, kemiringan lantai juga menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan. Hal ini karena untuk memudahkan membersihkan kotoran ternak. Sebaiknya lantai kandang di bagian kepala sekira 15 cm, sehingga dengan menyemprotkan air sedikit ke lantai bisa menjadi bersih tanpa ada kotoran yang tersisa. Yang kedua, pemilihan bibit sapi unggul. Langkah kedua untuk ternak sapi potong adalah pemilihan bibit. Pembelian bibit memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan sapi. Sehingga jika kalian memilih bibit sapi yang baik, pastinya kalian juga akan menghasilkan banyak sekali keuntungan. Sapi yang digemukan biasanya berjenis sapi limusin, simental, dan jenis peranakan ongol.
Lalu apa sih yang harus dilihat ketika memilih bibit sapi? Bibit sapi yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, ukuran badan dan kepala harus seimbang dengan leher sapi yang kekar serta tulang punggung lurus yang sejajar alias tidak bengkok. Kemudian, umur bibit sapi berkisar 1-2 tahun. Di kisaran umur itu sapi sudah ada yang poel. Artinya kalau udah umur 2 tahun dia sudah poel 1 pasang. Oke, lanjut lagi. Sapi dengan umur tersebut akan memiliki potensi lebih tinggi untuk menambah bobot badannya. Selain itu, umur juga tidak terlalu muda ataupun terlalu tua, sehingga mudah untuk ditemukan di sekitar lingkungan kandang. Selanjutnya adalah ukuran sapi yang ideal. Untuk pengemukan umumnya yaitu tinggi pundak normalnya sekitar 135 cm. Dengan berat badan minimal 200 kg. Kemudian, hindari cacat pada sapi. Selanjutnya, perhatikan bulunya. Bulu sapi yang baik yaitu pendek, bulu halus, cerah, dan tidak kusam ataupun berdiri. Selanjutnya, bentuk muka sapi sebaiknya panjang dengan mata yang berbinar. Jadi tidak ada genangan air mata ataupun ada kotoran air matanya ya. Jadi harus benar-benar binar, bersih itu air mata. Selanjutnya yang ketiga adalah pembuatan pakan sapi berkualitas. Langkah selanjutnya pembuatan pakan yang berkualitas. Untuk pengemukan sapi, pakan yang digunakan berupa pakan konsentrat dengan protein minimal 12%. Pakan konsentrat dapat dibuat dengan bahan-bahan sebagai berikut: dedak, ampas tahu, jagung, kapur, singkong, mineral, garam, dan yang terakhir adalah kulit kopi. Kemudian berikut komposisi perbandingannya. Kebutuhan dedak sekitar 50 kg, ampas tahu 14 kg, jagung 10 kg, kapur setengah kilogram, singkong 18 kg, mineral 1 kg, garam setengah kilogram, kulit kopi 5 kg sehingga menjadi total 100%. Total PK atau protein kasar 12,2%, sedangkan total TDN-nya adalah 68,6%. Selanjutnya, cara membuat konsentrat sapi sederhana. Dalam proses pencampuran ini, kalian harus benar-benar memperhatikan berikut langkah-langkah pencampurannya. Pertama, timbang bahan pakan yang diperlukan sesuai dengan formula perbandingan. Selanjutnya, lakukan pencampuran awal bahan-bahan dalam jumlah sedikit. Terus, susun bahan dengan ditumpuk. Membentuk piramida dengan bahan yang jumlahnya paling banyak ditumpuk terlebih dahulu. Lalu diikuti bahan-bahan yang jumlahnya sedikit. Selanjutnya lakukan hal tersebut secara berurutan, mulai dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit. Selanjutnya jika semuanya sudah tertumpuk, mulailah mengaduk bahan tadi dengan menggunakan cangkul secara merata. Selanjutnya kita akan beralih ke yang nomor 4, yaitu pemberian pakan sapi. Memperhatikan bobot sapi merupakan hal yang penting, karena dengan begitu kita dapat mengukur kebutuhan konsumsi konsentrat dengan pas dan tepat. Disarankan untuk pengemukan sapi ternak, pakan konsentrat diberikan sebanyak 2,5% dari bobot sapi per harinya. Kemudian pakan konsentrat diberikan pada sapi potong sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi hari di pukul 7 dan pada sore hari di pukul 3. Selanjutnya kita akan beralih ke yang nomor 5, yaitu pemeliharaan ternak sapi. Lakukan pemeliharaan dengan manajemen yang baik, mulai dari pemberian pakan, perawatan ternak, dan juga kesehatan ternak sapi. Lalu
kalian juga harus memberikan pakan dengan frekuensi yang tepat dan rutin. Selanjutnya, pemberian pakan diberikan pada pagi dan sore hari. Selanjutnya, pemberian pakan teratur dan konsisten akan berpengaruh pada hasil pengemukan sapi kalian. Selanjutnya, selain melakukan perawatan, mandikan ternak sapi kalian dan berikan vitamin sebanyak sebulan sekali. Kemudian, memandikan dan merawat sapi akan membuat ternak jadi lebih sehat dan tidak mudah sakit. Dan yang terakhir, berikan obat cacing selama 3 bulan sekali. Selanjutnya kita akan beralih ke yang nomor 6, yaitu perhatikan masa panen sapi. Kalian harus memperhatikan masa panen sapi kalian. Salah satu kelebihan dari pengemukan sapi ini adalah masa panennya yang cukup singkat, yaitu hanya 100 hari alias 3 bulan saja. Untuk simental, limusin maupun dengan pemberian pakan yang teratur setiap hari, itu dapat naik bobotnya sekitar 1-2 kg per ekor. Jadi kalau kalian beli sapi bobot 200 kg, maka bobot 400 kg sudah siap dipanen. Kemudian panen dapat dilakukan ketika menjelang Lebaran Haji maupun Idul Fitri, sehingga keuntungannya yang didapat maksimal dan berlipat ganda. Selain itu, sapi juga bisa dijual ke tempat jagal, sehingga lebih mudah proses penjualannya. Baiklah dulur, itulah beberapa poin yang harus kalian lakukan agar peternakan kalian itu bisa menghasilkan secara maksimal, tidak membuang-buang dana, tidak membuang-buang waktu, sehingga proses usaha yang kalian jalankan ini bisa bermanfaat buat diri kalian. Baiklah dulur, begitu aja untuk sharing pada sore hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like-nya jika kalian suka video ini. Dislike aja jika kalian tidak suka video ini. Saya undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum. Bye-bye.